Pertama, kita masukkan dulu semua datanya menurut hasil laporan yang telah dilakukan pada saat pendampingan. Ini juga menurut data di laporan. Nah, yang ini rumusnya. Jumlah HOK per aktivitas dibagi luas lahan acuan dikalikan luas lahan produksi, terus di enter. Yang ini sama, yang ini disamadengankan dengan C36. Ini disamadengankan dengan C37, begitu juga selanjutnya. Ini data juga menurut laporan. Lalu yang ini rumusnya. Jumlah material per aktivitas dibagi luas lahan acuan dikali luas lahan produksi dibagi jumlah aplikasi material per aplikasi. Lalu di enter. Yang ini sama. Yang ini disamadengankan dengan C59. Selanjutnya biaya variabel. Ini datanya dimasukkan, ini sama seperti tabel SPT. Nah, ini rumusnya sama dengan sum, lalu di SPT G36 sampai ke 36. Yang ini sampai sini. Lalu di enter. Lalu selanjutnya tinggal di enter, tarik ke samping. Yang ini sum dari SPT G59 sampai K59. Ini berdasarkan material di SPT. Yang ini data menurut laporan. Ini juga dimasukkan dari laporan. Yang ini rumusnya sama dengan roundup E24 dikali E8. E24 adalah ini, E8 adalah ini, lalu di enter. Yang ini sama dengan roundup E32 adalah yang ini dikali E17. Yang ini, lalu di enter. Yang ini rumusnya sama dengan roundup 500.000 adalah biaya per bulan untuk listrik, lalu diambil dari SPT C10 dikali C13, lalu di enter. Kalau ini adalah jumlah dari ini sampai ini, lalu di enter. Selanjutnya adalah biaya investasi. Ini adalah barang yang diperlukan untuk budidaya. Ini menurut data di laporan. Yang ini juga. Ini juga dimasukkan dari data laporan. Nah, ini biaya investasinya adalah perkalian antara ini E12 dikalikan E7, lalu di enter, lalu diturunkan seperti ini. Ini adalah penjumlahan dari ini sampai ini.
Ini rumusnya sama dengan ronda E7 per ambil dari standar budidaya tanam C10 dikalikan C13, lalu di enter, di blok, ditarik ke bawah, lalu ke samping. Yang ini disama dengankan dengan data di atas. Yang ini E33 dikalikan 28. Harga cangkul ini dikalikan dengan kuantitas. Lalu tarik ke bawah. Yang ini adalah penjumlahan dari ini. Selanjutnya ini harga disama dengan data di atas. Ini rumusnya E49 dikalikan C49, lalu ditarik ke bawah. Yang ini F49 dibagi D49 ditarik ke bawah. Yang ini adalah jumlah dari ini. Ini rumusnya G49 dibagi ambil dari SBT dibagi SBT C11, lalu ditarik ke bawah. Dan ini jumlah dari ini sampai sini. Kemudian nilai sisa. Rumusnya adalah sama dengan sum E38 sampai I38 yang ini dikurangi G49 dikali I26. G49 itu yang ini dikalikan I26, lalu di enter, lalu ditarik ke bawah. Dan ini adalah jumlah dari ini. Selanjutnya biaya tetap. Ini diambil dari data investasi. Yang H52 adalah yang ini. Lalu ditarik ke samping. Yang ini adalah menurut data di laporan, ini juga data, dan ini adalah jumlah dari ini. Lalu di enter. Selanjutnya adalah laba rugi. Ini merupakan data dari laporan, lalu ditarik ke samping, hasilnya sama. Yang ini adalah jumlah dari total biaya variabel, lalu tarik ke samping. Yang ini adalah jumlah dari biaya tetap, lalu yang ini adalah penjumlahan antara penjualan tahun pertama plus tambah nilai sisa tahun pertama dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, lalu tarik ke samping. Yang ini menggunakan rumus if. D14 merupakan pajak dikali laba kotor. Lalu yang ini adalah pengurangan antara ini dan ini, lalu ditarik ke samping. Ini mengambil dari data laba rugi tadi. Yang ini mengambil dari data investasi. Ini mengambil dari data biaya laba rugi. Yang ini ambil dari data biaya laba rugi. Ini disama dengankan data di laba rugi. Ini tinggal ditarik ke samping. Nah, ini rumusnya adalah I9 yang ini dikurangi penjumlahan antara E13 sampai E16, lalu ini ditarik ke samping. Ini selanjutnya rumusnya seperti ini. Lalu yang ini perkalian antara E18 dan E20. Ini E9 dikali E20 tentang penjualan total dan asumsi pajak. Kalau yang ini E20 adalah asumsi itu jumlah E13 sampai E16. Ini rumusnya didapatkan dari ini.
Ini merupakan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini rumusnya berasal dari ini. Lalu yang ini penjumlahan dari E21 sampai I21. Ini penjumlahan dari present value net benefit per tahun. Nah, yang ini yang menentukan kelayakan usaha didapatkan dari ini, rumus ini. Ini adalah pengembalian investasi dalam usaha. Ini selama 1,6 tahun. Yang ini didapatkan dari rumus penjumlahan atau sum. Ini didapatkan, ini disama dengankan E21. Ini penjumlahan antara sel E33 dan F21. Yang ini sama. Dan ini kesimpulannya diambil dari perhitungan payback period, yaitu 1,6. Dikatakan layak karena P3-nya kurang dari umur bisnis itu sendiri. Umur bisnisnya 5 tahun, sedangkan P3-nya hanya 1,6 tahun, maka dikatakan layak. Selanjutnya adalah grafik perencanaan penjualan. Periode ini adalah periode waktu penjualannya atau panennya. Nah, ini penjualannya ini dalam kuintal. Dan ini rumus untuk mendapatkan equation-nya. Ini rumusnya. Lalu ini mendapatkan forecast, rumusnya seperti ini. Dan ini untuk mendapatkan tren. Dan ini hasil dari grafiknya.